pemain bolanya hebat-hebat nih belakangan ini, Bung Toel. Tapi saya melihat di beberapa diskusi, Bung Toel sepertinya kurang suka dengan naturalisasi. Ada suntikannya yang namanya tadi naturalisasi. Gitu. Iya, iya. Poin saya bukan pada suka tidak suka naturalisasinya, bukan. Ketika melakukan itu dalam mendesain tim nasional dengan suntikan naturalisasi, saya anggap itu banyak berita-berita soal pengaturan skor ya, match fixing terus segala macam ya, ada persoalan-persoalan soal fraud ya. Entah itu yang namanya betting industry, ekonomi, finansial dan sebagainya. Maka terjadilah pertandingan-pertandingan yang kemudian dianggap sebagai match fixing, terjadi pengaturan skor. Nah, bahkan orang terkejut ketika, ternyata sampai triliunan atau ratusan triliun. Tuh. Ini dahsyat sekali. Orang kemudian berpikir, pantas saja dugaan permainan judi ini bisa mempengaruhi di persepak bolaan. Pengaturan ataupun regulasi terkait dengan hak siar persepak bolaan Indonesia ini. Di ronde 3 nanti Indonesia akan bergabung di sebuah grup isinya 6. Berarti kita punya hak 5 kali home. Iya, betul. Kalau 5 kali home, secara normalnya berarti PSSI akan dapat kontrak atau bisa jual itu kepada stasiun TV. Yang tadinya 2024 itu kan kerjasamanya dengan MT. Tapi ternyata beritanya 5 partai home nanti di ronde 3 itu milik MNC. Gitu. Kabarnya MNC beli ke AFC langsung. Ini juga belinya ke AFC. Iya katanya. Loh, sebetulnya yang punya hak siar itu siapa? Federasi atau AFC? Makanya itu gak lazim lagi kan Bang, belinya ke AFC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan persepak bolaan. Dan kali ini berkesempatan hadir orang yang sedikit kontroversi barangkali ya. Soal masalah persepak bolaan dan pengetahuannya luar biasa dan sebagai pengamat. Bung Tommy Welly. Apa kabar Bung Tommy? Bung Toel ya? Kabar baik, sehat Bang. Aduh, luar Terima biasa. Kasih sudah diundang. Saya senang ketika ini. Saya senang Bung Toel bisa hadir ini, kesempatan yang luar biasa. Iya. Dan tentunya begini Bung Toel ya. Ketika kita membicarakan soal olahraga, di sana kita membicarakan soal integritas, sportivitas dan banyak hal lagi di situ. Dan ini sebetulnya sangat luar biasa, apalagi kalau itu dibiasakan di anak muda, itu juga berkaitan dengan karakter seseorang. Ini luar biasa. Dan tentunya ketika membicarakan sepak bola, kita senang ketika ini menjadi suatu hal yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat nih, Bung Toel. Kalau Bung Toel sendiri melihat persepak bolaan kita seperti apa? Apakah betul-betul bisa mendukung itu? Dalam konteks apanya nih? Persepak bolaan secara keseluruhan deh. Secara keseluruhan persepak bolaan, kalau menggambarkan seperti itu, apa yang bisa catatan dari Bung Toel ini? Kalau secara olahraganya, secara sportingnya, ya itu tadi betul bahwa kita belajar tentang sportif, fair play, respect gitu kan, unity lah. Kita belajar dari sepak bola. Tapi begitu sepak bola itu lebih dari sekedar permainan, tapi misalnya dalam konteks organisasi yang lebih tinggi, ya enggak sepolos itulah. Enggak sepolos itu. Jadi faktornya banyak, kompleksitasnya banyak. Kalau bicara sepak bola Indonesia. Dan belakangan ini tentu kita senang ya ketika melihat sepak bola kita cukup maju ya, sedikit lebih maju daripada sebelumnya lah. Semoga lebih banyak lagi tentunya. Dan yang luar biasa kan pemain bolanya hebat-hebat nih belakangan ini, Bung Toel. Tapi saya melihat di beberapa diskusi, Bung Toel sepertinya kurang suka dengan naturalisasi. Enggak, sebetulnya frasanya bukan kurang suka ya Bang. Apa itu Bung Toel? Kalau dibilang bahwa sepak bolanya sedang membaik, betul. Salah satunya adalah karena tim nasional. Kalau dalam sebuah etalase memang tim nasional kan ada di depan Bang. Etalase sepak bola. Orang akan lihat tim nasional sama kompetisi, tapi utamanya tim nasional lah. Nah itu membaik. Itu betul, hype masyarakat luar biasa, ada suntikannya yang namanya tadi naturalisasi. Gitu. Poin saya bukan pada suka tidak suka naturalisasinya, bukan. Ketika melakukan itu
dalam mendesain tim nasional dengan suntikan naturalisasi, saya anggap itu akselerasi. Untuk memboosting. Ya. Tapi apakah nggak bergantung begitu ya mestinya? Iya, tapi apakah kita sudah benar-benar membangun semua ekosistem sepak bolanya? Kan itu belum tentu. Iya. Banyak faktor lain. Ekosistem itu apa aja sih? Memang serumit apa gitu? Saya kurang terlalu paham. Ya sederhananya gini, naturalisasi sekarang datang. Ya. Prestasi itu kan kita ingin ciptakan sustain, berkesinambungan. Betul. Berarti kalau berkesinambungan nggak boleh atasnya aja. Tim nasional itu kan elit sepak bola, elit football, tim nasional. Tapi mereka itu kan datang dari bawah. Itu kan teori bola dari manapun gitu. Berarti bottomnya harus kuat. Betul. Bottom itu apa sih? Youth, pembinaan usia muda. Youth footballnya harus kuat. Kalau ini kuat, naik ke atas, nanti kan profesional, baru yang terbaiknya akan ada di tim nasional. Kalau faktor naturalisasi kan dari samping. Kalau saya menggambarkan sebagai sebuah diagram gitu ya. Sebagai sebuah segitiga proses sepak bola, paling atas adalah timnas, elit. Dari bawah kan ada anak-anak grassroots, youth, elit youth, timnas youth, lalu profesional klub, baru tim nasional. Nah mereka kan datang dari sini langsung. Gitu loh. Iya, benar juga ya. Kalau tiba-tiba hanya kemudian setiap waktu hanya mencari naturalisasi, tentu itu akan membuat juga yang dari bawah itu juga kesempatannya berkurang lah paling tidak begitu ya. Iya, makanya saya hanya mengingatkan gitu loh, concern itu. Dalam konteks akselerasi ya fine, sah-sah aja, apalagi aturannya juga ada gitu kan. Bahwa ada kepentingan naikin timnas untuk ya katakanlah seperti sekarang masyarakat membutuhkan juga fine. Tapi saya hanya mengingatkan membangun sepak bola itu tidak sekedar membentuk timnas. Kan kalau membentuk timnas di atas saja, tapi membangun sepak bola harus semua. Yang saya bilang tadi ekosistem. Nah, kalau kita lihat dari kondisi sekarang nih, memang sekarang kondisi seperti apa yang Bung Toel bisa lihat? Apakah sudah mulai dibentuk dengan baik? Atau masih banyak kekurangan atau seperti apa? Hal-hal penting yang bisa menjadi catatan Bung Toel terkait dengan membangun persepak bolaan Indonesia. Ya belum lah, masih banyak pekerjaan rumahnya. Misalnya di youth gitu kan belum ada kompetisi yang ditata dengan semaksimal mungkin secara regional, secara nasional, lalu menghasilkan kemana outputnya kan begitu. Klub-klub profesional kita belum semuanya, saya bilang belum semuanya. Profilnya itu seutuhnya sebagai klub profesional. Kan kalau disebut klub profesional itu ada 5 indikator yang harus mereka penuhi. Yang judulnya itu klub licensing profesional. Jadi klub profesional itu akan mendapatkan lisensinya. Nah, mereka harus memenuhi kriteria syarat, legal, SDM, infrastruktur, punya lapangan latihan. Ya kalau nggak punya akhirnya kan sewa kebanyakan. Tapi kalau kita lihat contoh langitannya di Eropa kan rata-rata sudah punya training center sendiri klub. Stadion juga bahkan punya sendiri. Jadi revenue-nya kan bagus. Lalu finansial. Lalu sporting. Sporting tuh mereka punya lapisan tim, nggak cuma yang utama, tapi kelompok umur di bawahnya juga ada. Nah di kita kan belum. Nggak semua klub punya kelompok usia 20, 18, 16, 14. Itu nggak semua klub. Iya. Kalau seandainya dari usia dini itu betul-betul dibangun, penyerapannya akan jauh lebih bagus tentunya ya. Betul, tapi persoalannya kan di level paling elit sepak bola kita aja namanya Liga 1. Kan masih terdengar berita atau bocoran-bocoran berita klub ini belum gajian pemain. Maksud saya kan itu belum sehat gitu. Kalau tim utamanya aja masih kembang kempis belum gajian, gimana membiayai yang pembibitannya? Kalau kita lihat Bung Toel di beberapa pertandingan terakhir ini, bahkan pelatih-pelatih dari luar pun melihat dukungan supporter Indonesia itu luar biasa. Dan kalau kita lihat di liga-liga juga supporter dari masing-masing itu juga luar biasa tuh, militan sekali lah gitu. Logikanya ketika supporter itu luar biasa, dukungan finansial juga mestinya akan memudahkan, akan lebih mudah lah gitu ya. Emang apa sih sebetulnya menjadi problem kok sampai terjadi persoalan tadi? Karena belum tertata dengan cukup baik. Supporter itu kan salah satu faktor aja.
Oh, oke. Supporter fanatiknya kuat, passionnya kuat. Tapi apakah dia misalnya membeli tiket keseluruhan kan belum tentu. Oh, iya. Dalam mendukung klub. Oke. Saya bilang bahwa ada yang beli tapi ada juga banyak yang enggak. Iya. Apakah mereka membeli merchandise yang ori gitu kan? Iya. Belum tentu juga. Iya. Padahal itu adalah bagian dari revenue-nya klub gitu kan. Jadi sebetulnya kita memang punya faktor yang cukup kuat. Ada dukungan dari supporter baik untuk timnas maupun klub, walaupun nggak semua klub ya. Kan ada klub juga yang minim supporter. Iya. Tapi intinya adalah belum tertata secara profesional profil klubnya itu. Oke. Kalau kita lihat kan tentunya klub yang tertata rapi, baik profesional, tentu integritas klubnya juga luar biasa, bagus harusnya ya. Iya. Sehingga bisa menjadi kebanggaan yang itu membuat orang mendukungnya juga lebih semangat tentunya. Betul. Kalau kita lihat sekarang ini kan kalau waktu dulu ya, beberapa waktu yang lalu paling tidak. Kalau sekarang saya nggak terlalu paham nih sekarang seperti apa. Itu banyak berita-berita soal pengaturan skor ya. Iya. Match fixing terus segala macam ya, ada persoalan-persoalan soal fraud ya. Ya. Kalau kondisi sekarang sebenarnya situasinya seperti apa sih kalau bisa digambarkan? Ya, tetap ada, harus diwaspadai. Persoalan belum diungkap atau tidak diungkap kan hal lain maksud saya. Iya. Jadi sebetulnya sih itu gambaran besarnya integritas sepak bola. Salah satu penyakitnya adalah match fixing. Iya. Kan kalau prinsip filosofinya gini, kalau kita ada pertandingan 2 atau 3 hari ke depan dan kita sudah tahu hasilnya, sebetulnya sepak bola mati kan gitu kan. Iya. Ya kita udah tahu hasilnya gitu kan. Iya. Di situ sebetulnya kita bicara tentang integritas sepak bola. Iya. Sekarang dengan segala faktor ekonomi dan sebagainya, pastilah sepak bola itu akan dirongrong oleh berbagai macam kepentingan, termasuk kepentingan entah itu yang namanya betting industry, ekonomi, finansial dan sebagainya. Maka terjadilah pertandingan-pertandingan yang kemudian dianggap sebagai match fixing, terjadi pengaturan skor. Iya. Memang itu saya mendengar lah beberapa diskusi yang membicarakan soal masalah pengaturan skor tadi. Iya. Dan belakangan ini kalau kita lihat judi online contohnya, itu luar biasa sekali ternyata. Bahkan orang terkejut ketika, ternyata sampai triliunan atau ratusan triliun. Betul. Ini dahsyat sekali. Orang kemudian berpikir, pantas saja dugaan permainan judi ini bisa mempengaruhi di persepak bolaan. Kalau dilihat seperti apa dari pandangan Bung Toel terkait dengan persoalan ini? Ya sebetulnya ini kan persoalan seluruh dunia nih. Oke. Jadi semua liga pun pasti ada ancaman terhadap itu. Iya. Mau Liga Champion, mau International Friendly Match, bahkan dimasukilah upaya-upaya pengaturan skor itu. Apalagi Indonesia, apalagi Asia. Iya. Data yang saya terima tahun 2013 tentang integritas sepak bola, perputaran uang dari betting industry itu 70% di Asia. Oh, oke. 30%-nya rest of the world gitu loh. Iya. 70%-nya ternyata perputaran terkait betting industry di sepak bola itu Asia. Iya. Kalau itu di Asia 70%, posisi kita kan juga pasti akan bisa menjadi sasaran, kena imbas atau mau jadi pemain kan bisa aja. Iya. Nah disitulah sebetulnya sisi bahayanya buat sepak bola. Soal integritasnya nanti. Betul. Bahwa ada main di sepak bola luar pun ada. Cuma kadang bukan pertanyaan apa ya? Seberapa kasar ya pertanyaan lah. Seberapa kasar sih? Iya. Itu sangat kasar sekali atau halus mainnya gitu loh. Saya pandangan saya nih, Bung Toel ya. Saya kan praktisi hukum lah gitu. Iya. Saya sebagai penyidik lama dan saya memahami soal perundang-undangan. Biasanya kalau ada suatu perbuatan fraud atau perbuatan jahat lah gitu ya. Itu deterrent effect akan ada apabila ada sanksi yang tegas gitu. Iya. Problemnya dalam bayangan saya kalau ada match fixing itu kemungkinan besar dikenakan kepada suap di sektor swasta itu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 80. Yang mungkin sanksinya masih ringan. Betul. Dan kalau kondisi itu yang terjadi, tentu orang akan
nggak kapok gitu. Iya, iya. Apalagi kalau kemudian keuntungannya besar gitu. Betul. Nah, jadi Bung Toel punya nggak pengalaman-pengalaman yang bisa menggambarkan apa sih yang terjadi? Dan yang paling penting ini Bung Toel, ya. Terkait dengan ancaman tadi, ancaman judi yang bisa mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan persepak bolaan di Indonesia. Ini upaya dari negara, dari pemerintah untuk mencegah atau memproteksi sekaligus mengawasi seperti apa yang bisa dilakukan, yang telah dilakukan? Kalau yang saya alami, yang saya tahu memang masih lemah, apalagi kaitannya dengan Undang-Undang 1180 itu. Ya, ya. Waktu kasus PSS Sleman lawan Madura FC Liga 2 2018, babak 8 besar, artinya akan menentukan tim lolos ke 4 besar semifinal untuk promosi kan. Iya. Itu kan terjadi memang pertandingan yang abnormal juga. Ada pergantian wasit, ada keputusan-keputusan wasit yang dalam konteks sudut pandang bola kita nggak tepat. Lalu ada offside 2-3 meter nggak dianggap offside. Yang kemudian waktu itu jadi lelucon offside 2 kilometer gitu. Nah itu akhirnya kan sampai ditangani oleh Satgas, sampai masuk ke pengadilan negeri Sleman. Kebetulan saya komentatornya di pertandingan itu dan diminta jadi saksi. Nah ternyata memang dengan undang-undang positif, undang-undang negara, memang efek jerahnya minim ya. Kalau lihat sanksi yang akhirnya diterapkan oleh hakim. Saya ngelihat begini, sudut pandangnya dalam sidang itu hakim nggak bisa melihat lebih besar. Bahwa ini bagian dari upaya pengaturan skor, ada tujuan promosi degradasi. Karena mungkin memang besaran uang yang di pertandingan itu kecil gitu loh. Kalau kita bicara perangkat pertandingan, kalau nggak salah kurang lebih di pertandingan itu hanya di pertandingan itu cuma 20 juta. Iya. Saya nggak ngerti apakah dalam menetapkan putusan itu hakim melihat hanya sekedar pertandingan itu atau bisa melihat yang lebih luas. Maka yang terjadi ya begitu, saya lihat perangkat pertandingan hukumannya kan percobaan aja. 2 atau 3 bulan. Lalu juga yang dianggap pelakunya, pemberinya itu 5 bulan hukumannya. Tentu putusannya. Nah sekarang kalau itu hukum positif, bagaimana hukum sepak bolanya kan? Yang namanya penegakan disiplin. Kan di federasi, di PSSI ada namanya badan yudisial. Isinya Komdis, Komding, Komite Etik gitu. Nah sebetulnya kepada mereka pelaku-pelaku sepak bola yang terlibat match fixing, hukumannya jelas, zero tolerance, sanksi seumur hidup, nggak boleh terlibat di sepak bola. Tapi lucunya, bukan lucunya, sampai saat ini keputusan yang contoh kasus pertandingan itu aja, itu pelaku-pelaku yang sudah diputus oleh hukum positif oleh pengadilan belum dapat sanksi. Belum dapat sanksi sepak bolanya. Padahal seharusnya masalah penegakan etik harusnya levelnya di bawahnya pemidanaan dong ya. Betul. Kalau ada pidananya, etiknya mestinya sudah selesai harusnya. Betul. Jadi artinya Komdis dalam hal ini sebagai badan yudisial harusnya bisa memutuskan tuh. Kepada perangkat pertandingan, kepada para pelaku, official, manajer, siapapun yang terlibat situ ya sanksi seumur hidup. Karena prinsipnya itu zero tolerance dan sanksi seumur hidup. Match fixing. Kalau melihat dari praktek itu ya, kita masih bicara yang ini dulu nih, yang soal judinya dulu nih. Sampai di level apa sih yang kemungkinan bisa terlibat atau terkait dengan terkait dengan masalah match fixing itu? Sekarang strata kompetisi kita ada 3 kan. Liga 1 18 klub, Liga 2 28, Liga 3 tersebar di provinsi, lalu tingkat nasionalnya 80, lalu turun ya, banyak lah. Ya itu semua bisa dimasuki. Bisa dimasuki oleh pengaruh-pengaruh dari rumah judi, betting industry maupun keinginan-keinginan untuk promosi atau menghindar degradasi. Yang berbahaya kalau kemudian sampai di level pengurus pusatnya atau pengurus federasinya, itu ada yang terlibat gitu ya. Itu akan menjadi rumit barangkali ya. Secara praktek bahasa gampangnya gini deh. Kalau ada klub, makanya ini kan match fixing yang related dengan aspek sporting. Jadi pengaturan skor
yang berkaitan dengan aspek sporting. Apa sih aspek sporting? Misalnya promosi degradasi. Iya, iya, iya. Orang nggak mau klubnya degradasi, orang ingin klubnya promosi. Iya, iya. Nah, ketika ada keinginan itu, maka kadang ada permintaan bantuan. Iya, iya. Bahasa sederhananya pengawalan. Saya sederhanakan aja ini bahasanya, pengawalan. Nah, ketika pengawalan itu dibutuhkan dan melibatkan pejabat elit sepak bola di federasi, itu yang bahaya. Iya, iya, iya. Bukan yang bahaya, makin bahaya. Iya, iya. Dan makin lebih orang semakin berani berbuat, merasa ada yang ngelindungi gitu. Betul. Ya barangkali ya. Dan itu akhirnya dampaknya juga semakin besar ya. Jadi wasit pun akan takut atau sungkan memimpin dengan benar karena kalau memimpin dengan benar tidak atau keluar dari order misalnya, maka dia tidak akan ditugaskan lagi. Iya, iya, iya. Paling nggak dikurangi lah ya tugas-tugasnya ya. Maka itulah match fixing yang paling buruk adalah kalau pengaruhnya sudah masuk ke level pejabat elit di federasi. Federasi. Dalam hal ini exco. Iya, 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 iya. Kan Kongres memilih 15 exco, 1 ketua, 2 wakil ketua umum dan 12 anggota. Itulah yang menentukan sepak bola Indonesia kan exco itu. Oke. Nah, kalau melihat dari persepak bolaan yang merupakan olahraga yang paling digandrungi lah ya di masyarakat Indonesia. Tentunya kan harapannya bagaimana semakin sehat, semakin maju, semakin lebih baik. Dan tentu kita senang sekali apabila di tataran di level internasional bisa punya kebanggaan lah begitu. Ya. Dan itu semua tentu harus terhindar dari masalah-masalah tadi. Betul. Nah, terus peran pemerintah atau peran negara apa yang bisa dilakukan mestinya? Atau memang karena dia mandiri maka pemerintah nggak boleh ikut-ikut? Seperti apa seharusnya? Saya nggak tahu ini paradok apa enggak ya Bang. Misalnya di Liga 1 musim kemarin yang baru selesai. Iya. Di pekan 31 kalau nggak salah. Ada pertandingan Bayangkara Persik. Skornya aneh 7-0 kalau nggak salah. Kan jadi bingung kita Bang sebagai orang bola gitu loh. Kalau kita secara satgas ada satgas anti mafia bola dengan kepolisian. Sepak bola kolaborasi lah. Hukum positif, hukum sepak bolanya. Tapi kalau pertandingannya itu kita mencurigai. Kan agak repot maksudnya. Psikologis kita susah juga ya. Iya, paham tuh. Tapi kan mestinya kalau kita lihat dari peran pemerintah, peran negara. Pemerintah kan punya PPATK yang bisa memantau transaksi-transaksi. Tentunya kalau ada kaitan dengan masalah dugaan fraud di persepak bolaan, mestinya akan terlihat tuh. Atau perangkat-perangkat lain kita punya intelijen banyak lah gitu. Hal begitu kan mestinya bisa dideteksi lah. Betul. Hari ini apa sih nggak bisa dideteksi gitu kan? Masalah apapun kan mestinya bisa diketahui ya. Dan banyak lagi hal yang bisa dilakukan mestinya. Gimana Bang Toel? Sebetulnya menarik. Jika memang pemerintah atau badan-badan tadi bisa dilibatkan, sebetulnya buat saya ada yang namanya badan ad hoc integritas sepak bola, football integrity. Jadi kalau sebetulnya di dunia, di Eropa ada semacam agensi. Agensi yang memantau semua pertandingan bola yang akan memberikan indikasi ini pertandingan miring-miring cenderung ke match fixing. Jadi untuk mendeteksi pertandingan ini bau amis apa enggak gitu loh. Iya. Nah itu ada beberapa agensi besar dunia lah. UEFA bekerja sama, AFC bekerja sama. Nah kita juga bekerja sama dengan badan itu. Spot Radar. Cuma harus dibikin sebuah badannya. Yang isinya macam-macam tadi. Iya. Cuman jangan diumumkan. Dan yang bikin siapa harusnya? Federasi atau pemerintah? Federasi atau dari... hanya bisa di lingkup sepak bolanya Bang. Oke. Iya. Tapi kalau kita mau ke arah hukum negaranya kan harus negara. Oh, iya. Penangkapan kita nggak bisa. Sebagai orang sepak bola tahu ada yang nggak benar, misalnya kita mergoki wasit terima uang kan nggak bisa juga. Iya. Memang rumit lah ya. Itu mestinya negara harus ngambil peran ya. Kalau enggak tentunya nggak mungkin bisa terselenggara sinergi dengan lah ya. Iya, sinergi ya. Dan gini memang Bung Toel ini luar biasa. Saya berapa kali melihat Bung Toel menyampaikan kritik-kritik dengan konsisten. Jadi kebanyakan orang kan ketika ada suara yang berbeda, udah daripada menentang arus saya ikut aja. Bung Toel berani bicara konsisten dan saya pikir tentu itu bisa dilakukan hanya karena kecintaan terhadap sepak bola nih Bung Toel. Iya betul.
Bung Toel, kalau melihat dari masalah tadi, kita kembali kepada bicara terkait dengan pembinaan sepak bola usia dini ya. Iya. Kan tentunya infrastruktur persepak bolaan kan banyak yang dimiliki oleh negara. Ya, negara mestinya yang bisa membuat itu ya. Ya. Kalau itu nggak dibuat, tentunya nggak mungkin juga itu berjalan di level daerah terutama. Betul. Dalam beberapa waktu ke depan, kira-kira apa yang mestinya bisa dilakukan ini? Yang paling penting untuk segera dilakukan nih, Bung Toel. Kalau di kelompok usia muda, ya. Dalam konteks membangun fondasi yang kuat. Betul. Kalau negara hardware-nya, contohnya adalah infrastruktur. Lalu nggak tahu, kalau saya berpikir gini, kalau anak main bola dengan kurikulum yang sekarang agak berat, Bang. Kenapa itu? Berat, Bang. PR-nya banyak gitu ya? PR-nya banyak kata apanya. Iya. Karena waktu anak-anak saya masih kecil, yang waktu itu main bola, ya agak kesulitan lah. Pasti keteter lah ya. Iya. Karena kalau yang di contoh misalnya di Eropa, di Spanyol, ya katakanlah Messi lah waktu ditarik dari Argentina ke La Masia, kan mereka nggak belajar seluruh pelajaran. Gitu kan. La Masia itu pembibitannya Barcelona itu kan nggak belajar seluruh pelajaran. Ini mesti ada penyesuaian mestinya soal pendidikan. Betul. Ya. Anak-anak yang mengambil itu ya. Selain tadi ya infrastruktur hardware kan ya, lapangan yang proper gitu. Nah yang softwarenya baru federasi, pelatih yang berkualitas, yang bisa mendidik anak-anak itu jadi bagus, softwarenya urusan federasi. Tapi hardwarenya urusan negara. Bung Toel, bicara terkait dengan pembinaan persepak bolaan, tentu kan kita ada korelasi dengan pembiayaan nih. Ya kan? Walaupun negara juga ada dukungan pastinya kan untuk pembiayaan persepak bolaan. Tapi salah satu hal yang luar biasa kan sebetulnya hak siar nih. Ada hak siar, ada mungkin apalagi ya, promosi ya. Termasuk promosi dari untuk kegiatan seperti itu. Seperti apa sih pengaturan ataupun regulasi terkait dengan hak siar persepak bolaan Indonesia ini? Nah, sebetulnya ini menarik, Bang. Dalam beberapa hari terakhir ini sebetulnya isu itu lagi mencuat ke publik. Cuman nggak banyak ditangkap. Entah karena faktor apalah. Apakah ini faktor yang sensitif atau bukan? Jadi kalau soal hak siar itu kan dimiliki oleh federasi. PSSI lah. PSSI ya. PSSI jual hak siar kompetisi kan satu hal. Ini untuk timnas ya? Atau semuanya termasuk liga-liga? Yang bisa dimiliki PSSI nih, Bang. Produknya kan satu kompetisi. Itu hak siarnya bisa dijual juga. Contoh Liga 1 dijual kan. Hak siarnya. Jadi ada stasiun TV yang menyiarkan kan begitu. Timnas pun sama, bisa dilepas juga karena itu sumber pendapatan. Sumber PSSI untuk mengelola uang untuk mengoperasionalkan timnas. Itu. Nah, yang lucunya sebetulnya yang kemarin itu kalau saya tangkap fakta kasarnya gini. Waktu lawan Vietnam, lawan Irak, RCTI lah, stasiun TV tertentu, MNC Group. Waktu lawan Filipina di MTEK. Itu tidak lazim. Dalam sudut pandang saya sebagai pengamat bola ini nggak lazim. Event yang sama, penyisihan Piala Dunia 2026 disiarkan oleh 2 stasiun TV atau 2 grup broadcast yang berbeda. Gitu. Apa kira-kira yang dugaannya apa nih dugaannya nih? Lalu saya cek kan, padahal secara jejak digital Januari itu PSSI mengikat kontrak hak siar dengan MTEK. Gitu kan. Harusnya 2024 berarti MTEK. Ini kan Januari itu jadi 2024 ya. Iya, jadi 2024 itu kontrak hak siarnya dengan MTEK. Kalau 2023 dengan MNC. Nah, tapi kan itu kan ada ketidaklaziman tuh kenapa misalnya gitu. Itu satu hal. Kan agak nggak masuk akal juga kalau kontraknya ternyata melebihi dari batas waktu kepengurusan barangkali ya. Nah, yang menarik sebetulnya itu hanya sebagai indikator yang buat saya bertanya tadinya. Kemudian ditambah dengan indikator lain waktu itu tiba-tiba tiket mahal kan. Penonton protes gitu kan, kenapa mahal. Nah, belakangan saya dapat benang merahnya. Jadi PSSI dugaan saya menaikkan harga tiket supaya dapat revenue. Kenapa? Karena di hak siarnya ada masalah. Kalau dugaan saya. Karena ada dua pihak yang sama-sama menyiarkan event yang sama gitu loh. Dan lucunya misalnya contoh, ini kan Indonesia lolos ke ronde 3 nih.
Di ronde 3 nanti Indonesia akan bergabung di sebuah grup isinya 6. Ya. Berarti kita punya hak 5 kali home. Iya, betul. Kalau 5 kali home, secara normalnya berarti PSSI akan dapat kontrak atau bisa jual itu kepada stasiun TV. Yang tadinya 2024 itu kan kerjasamanya dengan MTEK. Iya. Tapi ternyata beritanya 5 partai home nanti di ronde 3 itu milik MNC. Oh gitu. Kabarnya MNC beli ke AFC langsung. Ini juga janggal. Belinya ke AFC? Iya katanya. Loh, sebetulnya yang punya hak siar itu siapa? Federasi atau AFC? Makanya itu gak lazim lagi kan Bang, belinya ke AFC. Iya. Jadi begini, kalau event utamanya misalnya putaran final Piala Dunia punya FIFA. Iya. Putaran final Piala Asia ya punya AFC. Oke, berarti putaran finalnya mestinya yang punya. Kalau ini kualifikasi, maka itu hak dari member association-nya. Memang seperti Federasi. Itu biasanya seperti itu, kelazimannya seperti itu. Betul. Gitu. Ya, kalaupun misalnya tiba-tiba haknya itu dipegang oleh AFC, berarti kan ada dugaan nih dalam pikiran saya. Berarti ada yang ngelepas ke AFC dong. Oh iya. Hak menarik itu nih. Kan. Ya, kalau memang seperti dibilang bahwa dipegang AFC. Padahal nggak lazim, harusnya dipegang oleh kita, oleh PSSI. Loh sekarang dari federasi melepas ke AFC, emang lazim begitu? Pernah begitu? Itu juga nggak lazim. Ya, biasanya kan langsung ke stasiun TV kan? Iya, karena kita kan nggak kesulitan tuh. Iya. Yang abang bilang tadi passionnya, pendukungnya segala macam, TV pun berebut ingin dapat hak siar itu. Betul. Jadi bukan hal yang sulit buat federasi untuk jualan itu. Iya. Dan 2024 kontraknya dengan MTEK, tapi terjadi perubahan itu. Iya. Jadi menurut saya ini kayak fakta-fakta di atas itu kayak gunung es aja sebetulnya ada bongkahan gunung es yang lebih besar. Iya. Kalau itu AFC, kok bisa AFC yang pegang hak siar dan komersialnya timnas Indonesia. Iya. Gitu. Terus kalau tahu PSSI ini kalau tahu kenapa dia kerja sama dengan MTEK? Iya. Berarti kan nggak tahu kalau gitu kan Bang. Ada kemungkinan tidak tahu. Iya. Kalau kemungkinannya nggak tahu, padahal di kepengurusan sekarang masih ada juga sih orang-orang lama dari kepengurusan lama. Iya. Yang harusnya bisa ditanya atau menginformasikan. Jika memang katakanlah saya nggak tahu. Apakah mungkin hak siar itu dilepas ke AFC? Oleh kepengurusan sebelumnya misalnya. Seandainya kepengurusan sebelumnya menjual hak siar. Yes. Tapi kan logikanya nggak mungkin melewati sampai di masa kepengurusan yang baru dijual juga sama yang lama, kan nggak logis gitu. Iya, setuju Bang. Jadi itu pun ada sebuah pertanyaan yang nanti nggak pantas kan. Kepengurusan lama menjual hak siar melampaui dari periode dia memimpin misalnya. Iya. Itu juga sesuatu yang nggak etis gitu. Iya. Jika memang terjadi ada pihak yang memberikan hak itu kepada AFC. Iya. Menarik nih. Memang soal hak siar ini kan juga penting ya, karena kan dengan hak siar yang ditata dengan rapi, dengan baik, ada penerimaan, ada revenue yang untuk federasi, dan itu bisa membantu untuk perkembangan sepak bola di Indonesia tentunya. Betul. Ya, menarik sekali ini. Karena kalau kita bicara timnas sekarang memang bener gede Bang biayanya. Sinteyong itu mahal. Iya. Fasilitas-fasilitasnya mahal. Belum timnas lapisan bawahnya kan 20, 16 gitu loh. Belum lagi biaya naturalisasi. Ada biayanya nggak itu? Itu seliweran aja Bang. Seliweran ya. Saya belum pernah lihat bahwa itu ada biayanya. Iya. Menarik tapi sekali. Itu santer kan disampaikan banyak orang. Iya. Jadi kalau kita bicara perkembangan persepak bolaan, tentu kita berharap infrastrukturnya diperbaiki ya. Dan itu bisa menjangkau sehingga semua anak bangsa lah di anak-anak di daerah-daerah bisa punya kesempatan yang sama. Betul. Untuk kemudian bisa berkembang dan yang terbaik akan mengisi di plot-plot tim nasional ya, dan itu tentunya kita harapkan untuk bisa jadi kebanggaan ya. Kalau yang terakhir isu tadi kan soal organisasi, berarti soal tata kelola, good governance gitu. Iya. Kalau ada simpang siur kayak hak siar dan hak komersil, kalau yang seperti terjadi seperti sekarang, menurut saya sih kepengurusan yang sekarang dalam potensial loss, rugi besar. Iya. Kalau memang seperti itu. Iya. Kalau tahu hak siar itu sudah dilepas, kenapa mereka kontrak kerjasama dengan MTEK? Iya. Kan seperti itu. Betul. Dan artinya memang ada banyak dugaan. Pertanyaan di belakangnya. Iya. Tentunya masalah-masalah ini perlu diselesaikan agar kepengurusan itu bisa dilakukan dengan akuntabel dan transparan ya. Yes. Ini penting loh Bung Toel, karena begini.
Bayangkan kalau kepengurusan tidak dilakukan dengan cara yang good governance lah gitu ya. Itu kan problemnya kita hanya seperti mendorong untuk mendapatkan suatu prestasi dengan kalau ngomong di karbit kayak berlebihan ya, dipaksakan gitu kan. Tapi tidak membuat proses itu berjalan dengan alami, dengan normal, dan kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan bayangan saya kalau suatu proses atau kepengurusan atau manajemen lah ya dalam organisasi, tentunya dalam ini federasi tidak dikelola dengan good governance, tentu ini akan menjadi beban buat nanti kepengurusan yang baru nih. Betul. Jadi kalau dilakukan dengan cara yang baik, tentu kita berharap prosesnya bisa profesional dan bisa membangun persepak bolaan Indonesia yang bagus, dan kita berharap dengan begitu bisa punya nama di level internasional ya. Iya. Keren sekali. Terima kasih. Kemarin sih itu aja, Bang. Orang mungkin hanya ribut kok naik tiket. Cuma saya bertanya-tanya, lalu merasa dapat benang merahnya. Menurut saya itu ada kaitannya tuh dengan hak siar yang saat ini menurut saya sih sedikit nggak sinkron gitu loh. Ya, semoga itu semua bisa diselesaikan ya dan diperiksa dengan benar ya. Jangan sampai terjadi persoalan-persoalan seperti itu yang ada justru malah merugikan federasi, dan tentunya pembiayaan untuk perkembangan persepak bolaan Indonesia juga akan terganggu ya. Kalau hater nganggapnya nyinyir, tapi artinya gini Bang. Saya geluti sepak bola ya, permainannya saya dalami, saya amati, organisasinya juga. Iya. Dan menarik sekali. Karena dasarnya kan itu ada organisasi, ada kompetisi, ada timnas, ada penegakan hukumnya, penegakan disiplin. Iya. Dan semua menjadi satu kesatuan utuh itu. Dan ada football development. Iya, menarik sekali. Kalau semua itu dikerjakan dengan baik, namanya membangun sepak bola negeri ini. Kalau membangun bola seperti ini, hasil itu hanya proses gitu loh, Bang. Iya. Dan akan sustain. Saya baru paham setelah ngobrol begini nih. Setelah kemarin melihat, kadang-kadang saya bilang ini Bung Toel ini juga ya, jangan-jangan. tapi menarik sekali lah. Saya tentunya senang ketika Bung Toel menyampaikan dengan objektif, dengan rasa cinta ya, karena rasa cinta pada persepak bolaan Indonesia gitu ya. Dan tentunya harapannya dengan adanya kritik yang disampaikan, apalagi kritik ini kritik yang membangun kan. Tentunya kita berharap juga akan menghasilkan suatu hal yang positif buat persepak bolaan Indonesia. Bung Toel, terima kasih banyak. Tentunya banyak hal yang kita ingin diskusi lagi, tapi saya pikir waktunya tentunya yang membatasi, dan semoga dengan diskusi ini akan menjadi kebaikan dan bisa mendorong persepak bolaan Indonesia menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bung Toel. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.